Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, video kali ini saya akan membahas mengenai router OS and router board. Nah, jadi materi sebelumnya itu kita sudah membahas tentang MTCNA. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan router OS dan router board. Nah, di sini kita akan melanjutkan dengan materi yang pertama itu kita akan membahas mengenai pengenalan router OS dan router board. Lalu ada fitur-fitur router OS yang perlu kita ketahui. Lalu selanjutnya ada penjelasan nama router board. Selanjutnya ada jenis-jenis router board dan yang terakhir kita akan belajar mengenai arsitektur perangkat router board. Oke, kita lanjut dengan mengenai Mikrotik router OS. Nah, jadi router OS itu kayak sebuah perusahaan dari Mikrotik itu sendiri. Nah, berbasisnya tuh operasi sistem. Nah, yaitu di sini ada sistem operasi berbasis Linux yang khusus untuk jaringan saja. Lalu dapat diinstal pada PC atau berjalan sebagai virtual mesin. Nah, kenapa sih bisa diinstal pada PC itu? Nah, karena untuk penginstalan itu kita dapat diubah atau di custom sesuai keinginan perangkat. Itu mulai dari CPU maupun memori itu sendiri. Nah, di sini ini ada tampilan Mikrotik dari CLI-nya seperti itu. Oke, kita lanjut. Kita lihat dulu. Kita akan cari Mikrotik. Nah, di sini ada Mikrotik 86 bit ya. Lalu ada juga Mikrotik Dinara. Nah, ini Mikrotik Dinara. Lalu juga ada Mikrotik maaf. Nah, ini Mikrotik Ogma. Kalian bisa pelajari lebih lanjut. Lalu ada Mikrotik Aneto. Nah, ini dia Mikrotik Aneto. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Nah, kita akan membahas Mikrotik router board. Nah, Mikrotik router board ini merupakan hardware dari Mikrotik. Nah ya, dan juga perangkat keras khusus yang dirancang untuk menjalankan router OS itu sendiri. Nah, kita akan cari pecahan Nah, ini di sini kita akan bisa melihat dari pecahan dari Mikrotik. Ini namanya wireless Mikrotik. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya kita Mikrotik itu sendiri bisa mengintegrasikan semua fitur jaringan dalam satu perangkat. Lalu juga tersedia dalam berbagai varian dari level pemula hingga profesional. Nah, di sini ada fitur utama router OS. Nah,
Di sisi yang pertama itu ada jaringan nirkabel, yaitu yang mendukung standarnya itu 802.11 ABC JN AC. Nah, lalu yang kedua itu ada routing yang mendukung pada protokol RIP, OSPF, PCI, dan versi IPv6-nya. Nah, juga kita bisa kalau ini bisa disebut dengan ada yang namanya indoor dan outdoor. Nah, kita lihat dulu. Maaf. Nah, ini dia yang namanya CA wireless mikrotiknya. Nah, ini yang disebut dengan dari perangkat indoor. Nah, sekarang kita akan lihat perangkat outdoornya, yaitu ada yang namanya SX TSD mikrotik. Nah, ini yang namanya SXTSG mikrotik yang masuk kepada perangkat outdoornya. Oke, kita lanjut. Lalu ada keamanan. Nah, firewall dan juga NAT yang berbasis Linux yang dapat dikustomisasi. Nah, firewall itu untuk menjaga sebuah sistem atau akses yang tidak sah. Nah, lalu NAT itu untuk menerjemahkan IP publik ke IP privat atau sebaliknya. Yang keempat ada manajemen bandwidth. Oke, yang kelima ada VPN, berbagai protokol tunneling. Di sini ya bisa dilihat. Lalu selanjutnya ada manajemen pengguna, yaitu ada sistem DHCP, hotspot, dan radius. Nah, selanjutnya itu ada yang mengenai tadi yang nomor 6 yaitu manajemen pengguna itu seperti sistem-sistem yang kayak untuk menyalurkan seperti itu kayak DHCP, hotspot, dan juga radius. Selanjutnya ada alat monitoring yaitu bandwidth test, storage, MRTG, dan lainnya. Nanti kita bisa pelajari lebih lanjut dan mencari di website mikrotiknya untuk mempelajari lebih lanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu ada router board name. Nah, di router ini mempunyai 3 simbol nama, yaitu ada RB sebagai router boardnya, lalu 7 sebagai series atau kelas dari router itu sendiri, yaitu ada 5 untuk jumlah seperti untuk jumlah port ethernetnya, lalu ada 1 disebutkan menjadi jumlah short mini PC atau jumlah untuk PC atau wirelessnya. Oke, yang ini kita ada Word, Community Group, XT, LHG, Dinamis, Jacob, HPX, dan itu seperti kalian bisa pelajari baca dari mikrotik itu sendiri. Lalu ada penamaan khususnya. RB itu seri seperti contoh RB 1100, RB 4011. Nah, berdasarkan tahun pengembangan dan jumlah yang ininya ya. Lalu angka itu menunjukkan jumlah port dari Ethernet itu sendiri. Contohnya RB751 sama dengan 7 port plus 1 slot yaitu mini PC 1. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada tipe dan spesifikasi router board. Nah, kita bisa lihat di sini ya. RP itu router board, 9 itu ya bisa diartikan sebagai 900 series, 5 itu Ethernet, 2 itu wireless, UI itu fighter board, 5 AC 2 ND itu fitur wirelessnya, lalu TC itu jenis casingnya. Nah, di sini U mendukung untuk port USB untuk modem, storage, atau perangkat eksternal. Lalu ada TC untuk tower case atau desain casing vertikalnya.
Ada yaitu memori yang lebih besar dan lisensi lebih tinggi advance-nya. 5 itu untuk mendukung frekuensi 5 GB Hz. Lalu WiFi 5 GB. Lalu H, prosesor lebih kuat untuk high performance CPU-nya. Lalu ada 2 untuk mendukung frekuensi. Lalu G itu untuk 4 GB Ethernet yang kecepatannya 1 Gbps. Lalu 52 itu dual band. Yang S itu mendukung untuk port SFP atau fiber optik atau modular interface-nya. Oke, bisa mengerti seperti itu ya. Lalu selanjutnya kita akan mengenai arsitektur router board. Nah, untuk arsitektur ini, router board dibedakan berdasar jenis dan kinerja prosesornya. Nah, di sini ada gambar yang akan menjelaskannya. Lalu ada SMBPS. Lalu di sini ada software atau OS untuk setiap arsitektur berbeda. Ada PVC, ARM, x86, SLE, MMPS. Di sini ya. Lalu untuk kita lihat informasi lebih lengkapnya, kalian bisa mengunjungi situs resmi Mikrotiknya. Di sana kita bisa melihat atau belajar berbagai materi Mikrotik yang akan kita pelajari. Oke, sampai sini penjelasan saya mengenai router board. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.